menyoroti pernyataan dan juga publikasi informasi dari Garuda Indonesia yang mana mengajukan extra flight sebesar 570 tambahannya. Apakah memang untuk ketersediaan kursi bagi rute-rute favorit per hari ini juga sudah habis, Pak Irfan? Silakan update-nya. Ya, jadi secara total kami yaitu Garuda dan Citylink itu menyediakan sekitar 1,4 juta kursi ya. Jadi 1,4 juta kursi ini disebabkan atau diperoleh dari penerbangan reguler kita yang sudah terjadwal sebelumnya maupun tambahan yang bentuknya namanya extra flight gitu ya. Jadi itu menjadikan jumlah penerbangan, jumlah kursi yang kita sediakan sebesar 1,4 juta kursi. Nah, posisi sampai pagi ini memang mengalami beberapa peningkatan, seperti tadi disampaikan di atas 70-an%. Secara rata-rata ada beberapa rute yang memang sudah hampir boleh dikatakan penuh, dan kita sedang mikirkan untuk menambahkan tambahan penerbangan, tapi belum bisa memperoleh kepastian. Yang kedua adalah memang seperti tahun-tahun sebelumnya, memang rute-rute tersebut kita antisipasi akan terjadi lonjakan yang cukup tinggi di musim Lebaran ini. Gitu. Jadi update-nya, jadi masih ada banyak kursi untuk beberapa rute. Memang saya mesti minta maaf, mungkin agak menantang untuk beberapa rute yang memang sudah penuh jauh-jauh hari. Terima kasih. Oke, baik. Rute-rute mana saja yang kiranya saat ini ketersediaan kursinya sudah tidak ada, Pak Irfan, dan juga Anda sebutkan menjadi rute-rute favorit atau destinasi favorit bagi para pemudik di tahun ini? Ya, jadi pagi ini yang salah satu cukup menantang itu Padang ya, Jakarta Padang. Tapi memang kita ada tempat duduk, kita lagi mikirkan untuk bagaimana meningkatkan itu. Salah satunya adalah menawarkan kepada penumpang yang duduk di ekonomi atau menjual langsung bisnis kelas. Jadi tingkat isian ekonominya sudah cukup penuh. Yang belum penuh adalah tingkat isian bisnis kelasnya. Sementara beberapa yang lain seperti Pangkal Pinang, Solo, Jogja, Denpasar, dan Singapura itu memang secara perlahan-lahan meningkat. Masih ada tempat duduk di beberapa penerbangan di pos lokasi-lokasi tersebut, tapi memang kami sarankan kepada teman-teman yang ingin bepergian untuk pertama sesegera mungkin booking tiket atau tempat duduk. Yang kedua, mungkin perginya setelah hari raya. Jadi ini semuanya satu tujuan menjelang hari raya, tetapi langsung drop sebenarnya ketika setelah hari raya dan penuh kembali pulangnya. Terima kasih. Oke, untuk informasinya Pak Irfan, dengan rute yang sudah penuh tadi Jakarta Padang hanya ada business class, apakah memang dalam waktu dekat juga ada extra flight atau penerbangan tambahan untuk rute tersebut? Gini, memang kalau saya katakan hari ini penuh bisa jadi on off ya. On off gini nih, di dalam dunia kita ini ada tiba-tiba orang udah booking terus membatalkan, itu sangat biasa ya. Saya dan teman-teman monitor terus, dan kita juga berharap bahwa kita bisa menambahkan penerbangan di rute tersebut. Ini masih agak menantang, saya belum dapat konfirmasi lagi. Apakah pertama kita memiliki ketersediaan pesawat, yang kedua, dan ini agak menantang ketersediaan pesawat karena rotasi pesawat, penggunaan pesawat selama menjelang hari raya ini sudah mulai sangat ketat. Yang kedua, apakah memang masih tersedia slot di sana. Jadi, tapi sebelum saya ngomong slot, saya lebih melihat internal dan nampaknya memang agak menantang soal ketersediaan pesawat kita untuk memberikan tambahan penerbangan di rute-rute tersebut. Jadi yang kami sarankan adalah terus monitor apabila ada kosong, ada yang membatalkan penerbangan. Yang kedua mungkin ambil pilihan untuk bisnis kelas. Yang ketiga adalah mengambil jadwal setelah hari raya. Ini justru jumlahnya masih sangat banyak menuju destinasi-destinasi populer tersebut. Jadi istilah saya adalah
pulangnya itu setelah sholat Id gitu ya. Demikian. Jadi sholat Idnya di Jakarta, tapi kemudian berlebaran setelahnya dengan mengambil jadwal setelah sholat Id. Oke, baik. Oke, baik. Dapat menjadi opsi begitu ya untuk mendapatkan tiket yaitu setelah Lebaran atau setelah sholat Id Anda katakan tadi. Nah, kami juga akan bertanya kepada Anda Pak Irwan, sebetulnya lonjakan penumpang ini berapa persen apabila dibandingkan dengan tahun lalu secara rute keseluruhan yang dimiliki oleh Garuda? Kita ada peningkatan sekitar 18% ya jumlah tempat duduk yang kita sediakan. Estimasi kita sampai nanti semuanya selesai mungkin penambahan dibanding tahun lalu itu di range 22 sampai 25% dibandingkan tahun lalu. Ini sih sangat masuk akal, pertama karena liburnya lebih panjang ya kali ini. Yang kedua adalah memang mungkin tingkat pertumbuhan atau kemampuan pendapatan masyarakat meningkat. Yang ketiga, ini yang saya ingin sampaikan juga, kita memang ada beberapa inisiatif program yang sebenarnya justru mengakibatkan terjadinya peningkatan tersebut, yaitu istilah yang saya sebut tadi adalah Lebaran ke Jakarta. Jadi gini, konsep Lebaran ke Jakarta. Jadi Garuda menawarkan promo-promo khusus hingga 75% diskon untuk mereka yang ke Jakarta dari kota-kota favorit yang tadi saya sebutkan, misalkan Solo, Padang, Denpasar, Jogja, dan yang lain-lain. Tapi terbangnya ke Jakarta sebelum Hari Raya. Jadi arusnya berlawanan sama arus tradisional orang mudik ya. Jadi mudiknya justru ke Jakarta bukan ke kota-kota tersebut. Itu kita berikan diskon hingga 75%. Dan bagian dari inisiatif Lebaran ke Jakarta ini juga adalah untuk para teman-teman terbang keluar Jakartanya itu setelah Lebaran. Jadi ini memang masih banyak tempat duduk, dan yang kedua inilah yang selama ini mengakibatkan terjadinya peningkatan jumlah penumpang kita. Kenapa saya sampaikan ini, Mas ya? Jadi gini, penerbangan mudik itu tipikalnya kayak seperti penerbangan haji. Jadi berangkatnya penuh, pulangnya kosong, terus kemudian berangkatnya kosong, pulangnya penuh. Nah justru kita menawarkan kepada teman-teman untuk mengisi di penerbangan yang kosong ini. Jadi yang kosong ini adalah yang ke Jakarta menjelang Hari Raya, sama yang keluar Jakarta setelah Hari Raya. Jadi dan untuk itu kita juga berikan banyak promosi sehingga 75% dari harga normal yang kita berikan. Demikian.